kalau YB Champs ada juga IPO yang dinanti-nanti nih oleh para investor, yaitu perusahaan berbasis kripto dengan nominal yang cukup besar juga dengan kode koin. Nah, nanti koin ini ya atau dengan nama PT Indo Crypto Coin Semesta Tbk ini itu berbeda dengan kode koin yang ada di Wall Street ya, itu Coinbase Global. Sama-sama berbasis kripto, tapi yang di Indonesia ini berbeda. Jadi kita bedah aja ya. Kripto ini berbasis perusahaan holding ya, yang kegiatannya ada di bursa kriptonya dengan si FX dan anak perusahaannya namanya ICC ya itu adalah jasa kesediaan tempat nyimpen kriptonya. Jadi beda dengan bursa saham Indonesia di mana bursa saham Indonesia menyediakan server Judge exchange terpusat jadi tradingnya hanya di Judge. Sedangkan kalau ini dia seperti regulator. Dia menyediakan juga data feed ya seperti bursa efek Indonesia supaya harganya ada acuan, menciptakan harga acuan untuk para crypto trader atau crypto exchange yang mau mentradingkan suatu kripto. Ya, berkantor pusat di Gatot Subroto Jakarta. Kita akan bedah lebih dalam. Di sini masa penawaran umum 2 sampai 7 Juli dengan target listing 9 Juli. Beda sehari ya dengan CDIA. Jadi para teman-teman bisa putar budgetnya tuh dari CDIA putar ke koin. Ya, targetnya sekitar 2,2 miliar lembar atau 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Harga penawarannya cukup murah teman-teman 100 sampai 105 rupiah dengan target nilai IPO sebanyak-banyaknya 230 miliar. Dengan underwriter nanti Cipta Dana ya, target papan utama. Nah, Cipta Dana ini juga menarik nih KI ini. Dulu-dulu IPO juga cukup populer ya, karena cukup bisa apa harganya naik-naik juga gitu ya. Jadi ini cukup dinanti-nanti oleh investor lah. Nah, ini strukturnya ciri khas perusahaan startup kripto teknologi lah ya yang memilikinya banyak gitu ya di dalam sini. Nah, kita bedah lebih dalam. Singkat cerita ada CFX dan ICC ya, PT Custodian Coin dan Central Financial Apps. Jadi mungkin teman-teman kripto udah tahu lah ya ada bursa CFX yang membuat kripto ini jadi legal di Indonesia. Jadi kalau para kripto-kripto, wah legal lah ya, legal karena sudah ada bursanya yaitu CFX sejak 2022. Oke. Nah, ini singkat cerita ya, anak perusahaan langsung ada ICCCFX, ada yang tidak langsung seperti KPI dan DOL ya. DOL ini akan saya bahas nanti sebenarnya adalah terkait nanti aset tidak berwujud ya. Oke, ini kegiatan pentingnya 2023-2024 tergolong baru. Di sini bisa kita lihat ada beberapa orang yang cukup populer ya, Endu Hidayat ya dengan cukup populer ya dengan kontroversi juga. Ada juga Aaron Agnio dikendalikan dan Tan yang dikendalikan oleh Jet Sutoyo, which is Jet Sutoyo juga cukup populer karena owner Exchange Pintu dan keluarga Teh Botol Soso ya dan BMI IN Budi Mardiono ya juga bisa kita lihat ini nama-nama besar lah ya bahkan terafiliasi juga dengan mungkin grup ya, Boy Tohir ya dari Endru Hidayat. Nah seperti ini ya ini BM IN Budi Mardiono ya bisa dibilang ini adalah UBO ya dari koin ini sendiri. Nah, ini juga yang jadi highlight adalah Pak John Prasetyo, dulu Komisaris Utama Bursa Efek Indonesia, pernah di Karawaci ya, pernah juga di eh, Menangan Nusantara TBK, Sarana Nusantara TBK, dan terakhir di BI, sekarang juga di Koin, seperti Goto juga ya, jadi cukup populer. Nah, ini jangan ragu ya, kalau Bursa Efeknya berjalan apa enggak, ini komisarisnya udah terjun nih dari Bursa Efek ke Bursa Kripto. Ya, ini juga ada Pak Ade Wahyu sebagai direktur utama ya dengan sederetan mentereng prestasinya gitu ya. Nah, rencana penggunaan dana 80% akan digunakan untuk CFX ya, penyertaan modal, modal kerja ya, biaya provisi likuiditas bursa dan segala macamnya. Sisanya bawa ke jasa custody. Bisa dibilang ini semua untuk ekspansi usaha ya. Nah, kebijakan dividennya sebanyak-banyaknya 70% mulai tahun buku 2026. Jadi cukup menarik bagi investor yang mengincar dividen hunter. Ya, bisa kita lihat di sini asetnya ya berkembang ya dari 2022 cuman sekitar 49 miliar ya. Sekarang jadi 1,5 T. Di mana yang besar bisa kita lihat di sini ya peningkatannya jadi 1,5 T ada di aset tak berwujud tadi melalui PT Dol tadi. Dia mengakuisisi bisa kita bilang source code-nya di situ ya. Jadi di sini yang mahal adalah aset tak berwujud. Jadi yang jadi PR Pak investor akan melihat 1,1 T ini nanti akan diamortisasi ya. Ya, kalau menurut prospektus 20 tahun, berarti sekitar 60 M setahun nanti diamortisasi itu jadi biaya. Nah, ini kita lihat nih gimana dengan aktivitas laba ruginya ya secara modal ya bisa kita lihat ya penambahan modal tadi sejalan dengan penambahan aset yaitu 1,1 T di aset tak berwujud atau di source code ya. Nah, ini laba ruginya bisa kita lihat
marginnya ya, walaupun perusahaan baru, tapi marginnya itu besar banget teman-teman ya. Gimana lagi, dia bursa efek, memungut fee dari anggota bursa. Jadi bisa dibilang jasa ya. Bisa dibilang untungnya besar banget nih. Dari 101 miliar pendapatan di 2024, marginnya bisa 42 miliar, 42%. Jadi bisa kita bilang secara prospek usaha ini sih akan sangat menguntungkan gitu ya. Bahkan dividen 70% akan jadi daya tarik nih bagi investor yang mengincar 2%-nya profit, lalu dividennya juga bagus. Nah, ini hasilnya sehat semua ya karena mungkin baru berjalan sebentar, tapi bisa, bisa kita lihat ini growth company ya yang bertumbuh cukup pesat gitu ya. Nah, ini kesimpulannya PBV 1,1 kali sampai 1,2 kali menurut saya ini cukup murah ya. Nah, PLN memang agak sedang 34 kali, 35 kali, tapi karena ini jasa keuangan saya rasa PBV lebih cocok kalau dipakai ya seperti perbankan. Ya, market cap 1,5 T masih cukup rendah ya, jadi masih ada peluang upside cukup besar buat saya. Ya, disclaimer di sini teman-teman kalau mau minat IPO ini jangan lupa ordernya di masa offering 2 sampai 7 Juli dan pastikan jam 6 pagi di hari terakhir tuh uangnya udah ready atau di jam 6 pagi hari-hari sebelumnya biar cepet-cepet udah kehitung dan kesubmit gitu ya. Ya teman-teman disclaimer jangan lupa ini merupakan opini ya dan resiko dan semuanya perlu ditelaah masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan profil investasi teman-teman sendiri. Ya, thank you. Sampai ketemu lagi di bedah IPO berikutnya.